Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari ya kita senantiasa aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita diberikan rahmat hidayah sehingga kita dapat berjumpa lagi walaupun lewat sosial media. Para siswa sekalian, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada bab 6, yaitu tentang kemahnetan pemanfaatannya, marilah kita berdoa bersama-sama agar dalam pembelajaran ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Para siswa sekalian yang saya banggakan, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat kita berkomunikasi dalam pembelajaran IPA kali ini. Seperti yang kita pelajari pada minggu yang lalu, bab 6 ini yaitu kemahnetan dan pemanfaatannya itu dibagi menjadi 3 materi, yaitu pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Kemudian yang kedua atau yang B, teori dasar kemahnetan. Dan yang ketiga, kemahnetan dalam produk teknologi. Oke, untuk kali ini, untuk menyingkat waktu, kita langsung saja, karena minggu kemarin itu kita sudah menyampaikan pembelajaran yang A, yaitu pemanfaatan medan magnet dan migrasi. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang teori dasar kemahnetan. Langsung saja para siswa semua yang saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pembelajaran teori dasar kemahnetan. Pada materi kali ini ada beberapa istilah yang penting yang senantiasa kalian harus pahami, yaitu antara lain gaya magnet, kemudian magnet elementer, kemudian kutub magnet, feromagnetik, diamagnetik, paramagnetik, dan elektromagnet. Mengapa penting? Karena setelah kita mempelajari materi ini, kalian akan dapat memahami konsep medan magnet dan induksi elektromagnetik, serta mengetahui peralatan di sekitar kita yang memanfaatkan magnet. Perkembangan peradaban manusia tidak terlepas dari penemuan magnet. Nah, mulai yang terdapat pada speaker, telepon, berumah tangga, dan berbagai peralatan yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sesuatu sekalian yang saya banggakan, agar dapat menjawab itu semua, ya, apakah kita itu tahu apa yang disebut dengan magnet, dari manakah magnet berasal, dan dapatkah kita kemagnetan suatu bahan dapat hilang, atau dapatkah kita membuat magnet.
Istilah magnet yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu menurut kalian apa itu yang disebut dengan magnet? Magnet berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetosritos, yang berarti batu magnesian. Apa yang disebut dengan batu magnesian itu? Nah, berdasarkan sejarah, Magnesia itu adalah suatu wilayah di Yunani pada masa lalu yang kini bernama Malaysia. Sekarang berada di wilayah Turki. Di daerah tersebut ditemukan batuan yang bersifat magnet oleh orang-orang zaman dahulu. Maka batuan tersebut disebut magnet karena ditemukan di Magnesia. Oh ya, sebelum kita melanjutkan, bahwa magnet yang terdapat di bumi ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Buatannya rasa ditulis, angel nulis. Ya. Jadi sekali lagi, magnet yang terdapat di alam ini, magnet yang terdapat di bumi ini dikelompokkan menjadi dua, magnet alam dan magnet buatan. Apa itu magnet alam kira-kira? Ya, magnet yang ditemukan di alam itu. Yang pertama kali ditemukan di Magnesia itu disebut magnet alam. Kemudian magnet yang buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia. Yang bisa dibuat magnet adalah hanya dua logam, yaitu besi dan baja. Nah, magnet buatan manusia atau disebut magnet buatan itu namanya sesuai dengan bentuknya. Ya, namanya sesuai dengan bentuknya. Seperti pada gambar itu ada nama magnet ladam yang berbentuk huruf U atau disebut magnet U. Magnet U atau magnet ladam. Atau cetrane itu tapal kuda. Nek kurang cetha, tapal kuda itu adalah sepatu kuda. Pernahkah kalian melihat sepatu kuda? Ya, sepatu kuda itu adalah plat logam yang dipasang di kuku kuda, yang dipergunakan untuk kuda-kuda yang berjalan di tanah yang keras seperti di aspalan atau di cor-coran. Contohnya adalah kalau kalian ke Boyolali, kalian melihat dokar. Dokar itu kudanya diberi sepatu. Sepatunya bukan seperti sepatu kita, tapi ya logam yang berbentuk seperti ini dipasang di bawah kuku kuda. Nah, dipaku ini, dipaku dengan apa, tidak sakit ya? Tidak, kuku dipasangi ini sebagai sepatu kuda. Kalau tidak diberi ladam atau sepatu kuda, rong dino mlaku nang nggon aspalan ya kukune coplok, begitu. Yang kedua adalah magnet yang berbentuk batang. Ini disebut magnet batang. Kemudian yang ketiga, sebenarnya ada magnet bundar, magnet silinder, dan sebagainya. Tapi itu jarang-jarang. Ya, magnet bola itu ada. Cuman yang ketiga ini yang sering kita kenal atau sering kita gunakan adalah magnet jarum. Magnet jarum itu bentuknya seperti ini. Bentar. Magnet jarum. Nah, magnet jarum itu bentuknya seperti ini. Nah,